أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum saya lanjutkan, suara saya clear, jelas. Apakah ada noise di belakang yang cukup mengganggu atau tidak? Jelas Ustadz. Jelas Ustadz. Jelas ya, baik. Hari ini insya Allah kita masuk ke pembahasan bab yang pertama. Kalau ibu lihat di bukunya, itu di halaman 23. Ibu lihat di halaman 23 dari bukunya, kita masuk ke para ahli waris. Ini bab 1 setelah pembahasan tentang muqaddimah di materi yang pertama. Setelah kita belajar tentang definisi daripada ilmu waris, kemudian sebab-sebab pewarisan, kemudian syarat-syarat pewarisan, kemudian hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan warisan, kemudian juga hak-hak yang terkait dengan harta waris. Hari ini kita masuk ke bab yang pertama, para ahli waris. Silakan ibu buka di buku yang sudah saya share di grup dalam bentuk PDF di halaman 23. Di halaman 23. Bab 1 ini adalah langkah pertama yang penting dari pembahasan ilmu waris. Langkah pertama dalam pembahasan ilmu waris di bab ini. Kita harus mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Ini setelah kita melewati tahapan-tahapan yang telah kita bahas di pertemuan yang pertama, kemudian sampai ke tahap kita mau membagikan harta waris, maka yang pertama kali harus diketahui siapa ahli waris. Siapa saja ahli waris. Karena kita harus memilih dan memilah dulu dari sekian banyak kerabat si mayit, siapa yang merupakan ahli waris dan siapa yang bukan. Ini penting sekali. Ya, tidak semua kerabat mayit itu ahli waris, tidak semua. Banyak kerabatnya ahli waris, tapi ada juga yang bukan ahli waris. Kemudian nanti pembahasan di bab ini akan kita bagi menjadi 2. Para ahli waris dari kalangan laki-laki dan para ahli waris dari kalangan perempuan. Ini ibu harus tahu mana ahli waris dari kalangan laki-laki dan mana ahli waris dari kalangan perempuan. Apa Ustaz, itunya modulnya sampai halaman 12 Ustaz. Di modulnya? Ya, sampai halaman 12 saja Ustaz. Di modul apa Bu? Modul ibu apa modul ini? Yang di-share di grup. Di saya jadi hampir 76 halaman di saya. Yang Ustaz share di grup hanya sampai 12. Ibu yang ibu buka file PowerPoint atau file PDF? Apa ini? Yang ibu buka mau file PowerPoint
Anu buka di HP. Oh ini PowerPoint ini Bu, ini PowerPoint-nya. Ibu buka scroll lagi. Ibu baru ini sepertinya baru bergabung ya. Baik, saya ini lagi saya share ulang kembali di WhatsApp. Sebentar. Silakan, saya barusan share lagi bentuk PDF-nya. Modul Daurah Online Ilmu Waris. Yang tadi sebelumnya yang jam 16:10 itu PowerPoint-nya. Sekarang yang barusan tadi jam 16:16 PDF-nya. Sudah Ibu? Sudah dapat Ustaz. Udah ya? Lihat halaman berapa sekarang? Halaman 20 berapa tadi? 23 Ustaz. 23. Ya, silakan buka halaman 23. Tenang Ustaz. Sudah ada Ustaz. Ketemu sudah ya? Baik, silakan buka halaman 23. Saya ulang. Jadi pembahasan di bab 1 ini terkait dengan langkah awal dari ilmu waris. Ini setelah kita akan membagikan harta waris, maka yang pertama yang harus diketahui siapa ahli waris. Siapa ahli waris dari si mayit ini. Kita harus memilih dan memilah dari sekian banyak kerabat mayit, siapakah yang berhak untuk mendapatkan harta waris dan siapa yang tidak. Ini langkah awal yang menjadi bekal penting untuk melangkah ke bab-bab berikutnya. Ini asasnya di sini Ibu-ibu sekalian. Jadi mohon nanti kita hafalkan ini. Saya minta Ibu-ibu untuk bisa menghafalkan siapa saja ahli waris, baik dari kalangan laki-laki dan siapa saja dari kalangan perempuan. Nanti akan kita bagi dua pembahasannya. Para ahli waris dari kalangan laki-laki dan para ahli waris dari kalangan perempuan. Para ahli waris dari kalangan laki-laki, para ulama bersepakat secara rinci mereka ada 15 orang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, semua sudah punya bukunya? Bu Linda, ada bukunya Bu Linda? PDF ada Ustaz. Tolong Bu Linda baca, nanti saya panggil satu-satu nanti. Bu Linda dulu baca, masuk ke pembahasan ahli waris dari kalangan laki-laki. Silakan. Para ulama bersepakat bahwa ahli waris dari kalangan laki-laki secara rinci ada 15 orang. Berikut penjelasannya. 1. Anak laki-laki. Ya. Dalilnya langsung terjemahannya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Naam, surat An-Nisa ayat 11. Ini potongan daripada ayat ke-11 daripada surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yakni lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini yang menjadi asas dalam pewarisan anak laki-laki. Kalau terkumpul anak laki-laki dan anak perempuan, jika ada dua anak ini ada pewaris dari kalangan anak laki-laki maupun perempuan, maka anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Ini dalilnya, surat An-Nisa ayat ke-11. Yang kedua, lanjutkan Bu Linda. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit dan terus ke bawah. Ia mendapatkan warisan karena dikiaskan atau disamakan dengan anak laki-laki. Dan ini adalah ijma kesepakatan para ulama. Iya. Cucu laki-laki ini akan dapat waris kalau anak laki-laki tidak ada. Misalnya yang meninggal kakeknya. Anaknya tidak ada, yang ada cucunya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini penting untuk digarisbawahi. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan terus ke bawah jika ada. Tapi tentu orang di atasnya akan menutupi orang di bawahnya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak akan dapat apa-apa kalau anak laki-laki si mayit ada. Malah bapaknya ada.
Nah, dia nanti akan dapat kalau bapaknya tidak ada. Nah, itu maksudnya. Tapi dia tetap dihitung sebagai ahli waris yang kedua. Yang ketiga, silakan Bu Linda. Yang ketiga, ayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dua orang ibu ayah bagi masing-masingnya 1/6. Nah, masih di surat An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ayah dan ibu dapat 1/6 tapi dengan syarat-syarat yang nanti akan kita bahas. Jadi sementara syarat-syarat belum kita sebutkan. Nanti saya minta ibu-ibu sekarang ini hanya menghafal siapa saja. Siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Laki-laki. Yang ketiga ayah. Nah, keempat, lanjutkan Bu Linda. Yang keempat, kakek dari pihak ayah atau ayahnya ayah dan terus ke atas. Kakek mendapatkan warisan karena para ulama bersepakat bahwa kakek sama kedudukannya seperti ayah dalam hukum waris. Nah, itu kalau ayah tidak ada. Ini si mayit meninggal, ayahnya juga sudah meninggal, kakeknya ada. Nah, kakeknya baru dapat warisan. Kalau orang di bawahnya tidak ada. Ayah tidak ada. Tapi karena kalau ayah ada, maka kakek tidak dapat apa-apa. Tapi tetap dia dianggap sebagai ahli waris. Yang penting diketahui bahwa dia termasuk ahli waris yang keempat. Nah, ini kalau ibu perhatikan, ini pertama dimulai dari bawah. Dari bawahnya si mayit, dari bawahnya si mayit maksudnya dari anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian terus ke atas. Ayah, kakek. Dan kakek di sini ayahnya ayah. Kakek di sini ayahnya ayah. Teruskan Bu Indah yang kelima. Yang kelima saudara sekandung. Terus yang keenam. Yang keenam saudara seayah. Kedua orang ini yakni saudara sekandung dan seayah adalah ahli waris berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Imra'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Tolong dibaca terjemahannya. Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Jika ia tidak mempunyai anak. Iya. Ini masih di surat An-Nisa tapi di ayat 176-nya. Ini potongan daripada ayat 176 daripada surat An-Nisa. Kemudian yang ketujuh, saudara si ibu. Teruskan. Yang ketujuh, saudara si ibu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 dari harta. Iya. Yang keempat ini catatan kakinya surat An-Nisa ayat 12. Nah, dari sini berarti 3 jenis saudara, ibu-ibu, 3 jenis saudara si mayit semuanya dapat. Yang pertama saudara sekandung, ya ini maksud saudara sekandung maksudnya saudara yang satu ayah dan satu ibu, itu sekandung. Ada juga saudara seayah, yakni saudara yang ayahnya sama tapi ibunya beda. Yang kedua saudara seibu. Nanti akan kita jelaskan di pembahasan contoh-contoh daripada 3 jenis saudara ini. Jadi kalau saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Nanti akan kita jelaskan di pembahasan pelengkap daripada pembahasan ahli waris. Sudah berapa kita baca, ibu-ibu? Yang ke-7. Sudah 7 ya? Nah, masih ingat 7 orang ini? Kalau bayangkan pakai diagram saja. Nanti akan ada diagram nanti di beberapa halaman setelahnya. Dimulai dari bawah si mayit, anaknya, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, kemudian ke atas ayah, kemudian kakek. Kakek di sini ayahnya ayah. Kemudian ke samping saudaranya si mayit. Saudaranya meninggal, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu.
Berarti dua di bawah, 2 di atas, 3 di samping, 7 semuanya. Nah, ke-8 nanti kita akan lihat diagramnya, mudah-mudahan dengan diagram lebih mudah dihafal insya Allah. Silakan yang lainnya, Bu Indah cukup. Yang berikutnya silakan Bu Yusmiati, bisa baca Bu? Ya, 8 anak laki-laki dari saudara sekandung dan terus ke bawah. Ya. Saudara sekandung itu pasti punya anak laki-laki. Dia punya anak, maka anak laki-lakinya termasuk ahli waris. Terus yang ke-9. 9 anak laki-laki dari saudara seayah dan terus ke bawah. Iya. Ini namanya apa Bu dalam bahasa kita? Keponakan. Anak laki-laki dari saudara saya. Keponakan. Ya, keponakan. Ada yang keponakan dari saudara sekandung, ada keponakan dari saudara seayah. Adapun keponakan dari saudara seibu bukan ahli waris. Keponakan dari saudara seibu bukan ahli waris. Saudara seibu ahli waris, tapi anaknya tidak. Anaknya tidak. Beda dengan saudara sekandung dan saudara seayah. Saudara sekandung ahli waris dan anaknya juga anak daripada saudara laki-laki sekandung juga ahli waris. Saudara seayah dan anaknya juga sama-sama ahli waris. Adapun saudara seibu, anaknya bukan ahli waris. Jadi keponakan kita dari saudara seibu bukan ahli waris. Nah, ke-10. 10 paman sekandung. Nah, ini maksudnya apa paman sekandung, Bu? Maksudnya saudara bapak kita. Saudara bapak. Kalau saudara ibu? Saudara ibu tidak dapat. Ini paman dari pihak bapak. Paman dari pihak bapak ya. Paman dari pihak bapak, bukan paman dari pihak ibu. Ini paman dari pihak bapak. Dan ini maksudnya saudara sekandung bapak. Saudara sekandung bapak ya. Iya, bapak yang meninggal maksudnya. Teruskan. Paman yang ke-11. Paman seayah. Nah, paman seayah. Paman seayah maksudnya dia om kita dari bapak, saudara bapak kita. Saudara bapak kita yang satu ayah dengan bapak kita. Itu paman kita atau paman ayah kita? Paman si mayit. Oh, paman si mayit. Iya, berarti paman si mayit. Kita jatuhnya kakek dong ya. Om. Saudaranya bapak. Saudaranya bapak kita bilang apa, Bu? Saudaranya bapak. Om sama paman. Bibi, iya tidak? Iya. Kemudian saudaranya bapak itu kan om. Iya. Yang dapat hanya om saja, om yang dapat ahli waris. Om saja. Ada kalau bibinya nggak dapat ya? Gimana Ibu? Kalau bibinya nggak dapat, kalau saudara perempuannya nggak dapat? Tidak dapat. Saudara perempuan dari bapaknya yang meninggal tidak dapat. Paman saja. Ya, jadi garis lurusnya untuk orang laki-laki aja ya Ustaz ya? Iya betul. Nanti Bu Yasmiati lihat di halaman 27. Nanti kita akan cek di halaman 27 akan lebih jelas nanti insya Allah. Di halaman 27 nanti ada diagramnya. Nanti kita lihat barang-barang di halaman 27. Sekarang baca dulu. 12. Anak laki-laki dari paman sekandung dan terus ke bawah. Iya, berarti keponakan ya. Dari paman berarti sepupu si mayit. Sepupu si mayit ya. Yang laki-laki ya Ustaz. Betul. Ini kan kita bicara ahli waris laki-laki, Bu. Kita belum bicara ahli waris perempuan, belum. Oh iya. Kita baru bicara ahli waris laki-laki. Kita belum bicara ahli waris dari perempuan. Memang belum. Masih laki-laki semua sekarang ini. Terus. Oh gitu. Nah. Ini kalau yang meninggalnya yang laki-laki ya, berarti kalau yang meninggalnya bapak ya gitu ya. Yang meninggalnya di sini bisa laki-laki bisa perempuan. Yang meninggal bisa laki-laki bisa perempuan. Gitu. Iya. 13 anak laki-laki dari paman saya dan terus ke bawah. Iya. Anak laki-laki dari paman saya. Iya. Terus yang ke-14. Langsung saja 14. 14 suami.
Suami itu kalau yang meninggal perempuan. Kalau yang meninggal perempuan ya. Maka suaminya dapat. Suaminya dapat. Dan disebutkan dalam ayat di sini, di dalam ayat ini walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jadi kalau istrinya meninggal, suaminya dapat 1/2 dengan syarat jika mereka tidak mempunyai anak. Untuk syarat-syarat nanti saja kita bahas. Sekarang yang penting hafalkan siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki dulu. Ya. Yang 14 ini suami. 15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Nah, alhamdulillah yang ke-15 ini pada zaman kita tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Sehingga nanti tidak kita bahas secara rinci. Ini maksudnya ada seseorang, dia punya budak. Seseorang laki-laki dia punya budak, kemudian budaknya dia bebaskan. Karena jasa baiknya melepaskan budaknya, membebaskan budaknya, si mantan tuan ini jadi ahli waris. Tapi ada syarat-syaratnya. Dan tidak kita bahas rinci masalah yang mantan tuan, mantan budak ini tidak kita rinci. Karena alhamdulillah pada zaman kita tidak ada. Nanti pembahasan kita fokus ke 14 orang tadi. Yang ke-15 hanya sebagai pengetahuan saja bahwa kalau ada, maka dia termasuk ahli waris. Dari mantan budaknya. Tidak sama dengan ini ya Ustadz. Tidak sama dengan anak angkat ya itu ya. Beda Ibu, beda. Anak angkat beda. Budak dengan anak angkat beda. Budak itu Bu, dibeli, dijual, diwariskan, dihibahkan. Maka dia setengah orang, setengah barang pada zaman itu. Ini kondisi di mana Nabi SAW mendapati masyarakat jahiliyah warisannya masih ada. Dan Islam membebaskan budak sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sampai ke zaman kita tidak lagi perbudakan. Alhamdulillah. Kalaupun nanti muncul lagi misalnya ternyata ada lagi, Islam punya hukumnya. Kalau ternyata muncul lagi entah di zaman mana muncul lagi hal seperti ini, maka Islam ada hukumnya. Sudah disediakan hukumnya. Begitu Ibu. Paham? Iya. Karena pada zaman kita tidak ada, yang ke-15 ini tidak kita rinci, tidak kita jelaskan lebih detail. Yang akan kita fokuskan 14 orang tadi. Paham Ibu Yusmiati? Paham Ya. semuanya? Insya Allah. Teruskan dibaca Bu. Jika seluruh ahli waris di bawah nomor 15 setelah sabda Jika Nabi. seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki ada yang lengkap, Ada dan lengkap. Semuanya ada nih. 14-15 orang ada. Maka yang mendapatkan harta waris hanya 3 orang saja, yaitu anak laki-laki, ayah, dan suami. Jika si mayit adalah Perempuan. Iya, maka jika si mayitnya perempuan, suaminya dapat. Berarti kalau semua ahli waris yang 15 orang itu ada Ibu, kalau semua 15 ahli waris tadi yang saya sebutkan, yang kita baca barusan ada semua lengkap, maka yang dapat hanya 3, sisanya terhalang. Sisanya kalau semua ada ya, semua ada dan semua lengkap, 15 orang ini ada semua lengkap, masih hidup setelah si mayit wafat, maka yang dapat hanya 3, yang lainnya terhalang dari harta waris. Yang dapat hanya 3. Anak perempuan nggak dapat ya Ustadz ya? Belum Ibu, belum dapat nanti setelah ini. Ini kan masih baru pembahasan ahli waris dari kalangan laki-laki. Nanti setelah ini nanti ahli waris dari kalangan perempuan. Anak perempuan dapat, tapi nanti insya Allah nanti setelah ini. Ustadz Afwan, ini maksudnya jika ya si mayitnya adalah laki-laki gitu ya Ustadz? Dari kalangan laki-laki? Enggak Ibu, bukan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang meninggal bisa laki-laki, bisa
perempuan. Yang kita bahas ini kan ada ahli waris dari laki-laki, ada yang dari perempuan, ya kan Bu ya? Kan ahli waris itu ada dua macam, ada yang dari perempuan, ada yang dari laki-laki. Maaf, Ibu Siti Aminah belum bisa mendengar suara Ustadz. Bu Siti, nanti saja. Bu, sepertinya Bu Siti Aminah masalahnya terkait masalah teknis. Saya lanjutkan dulu. Kita baru bahas. Maaf Ustadz, mau tanya itu kalau misalnya pertanyaan kita tunda nanti di akhir. Bagaimana Ibu-Ibu? Pertanyaan kita tunda akhir saja. Nanti biar tidak melebar kemana-mana, kita baca dulu, Ibu dengarkan. Nanti setelah ini kita buka tanya jawab insya Allah. Sekarang baru pembahasan ahli waris dari kalangan laki-laki. Nanti setelah ini pembahasan ahli waris dari kalangan perempuan. Karena ahli waris itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dapat dua-duanya, ada yang laki, ada yang perempuan. Sekarang dibagi dua dulu, dipecah dulu. Pembahasannya agar nanti ibu-ibu menghafalnya gampang. Dipecah dulu. Laki-laki dulu, baru setelah itu akan kita bahas siapa saja ahli waris dari kalangan perempuan. Silakan lihat sekarang di halaman 27-nya. 27-nya Bagan itu. Ada Bagan. Iya, betul Ibu. Iya, Bagan. Yang di tengah-tengah si mayit, lihat. Si mayit yang meninggal. Kita lihat urutannya. Yang pertama tadi anak laki-laki yang dapat Bu ya, 1. Iya, laki-laki. Laki-laki nomor 1. Kemudian yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Iya. Ketiga ayah. Nah, Bu Yusmati matikan dulu audionya, dengarkan dulu. Ya. Bu Yusmati matikan dulu audionya, dengarkan dulu saja. Ya. Yang pertama anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. 2. Yang ketiga ke atas. Yang nomor 1 dan 2 di bawah si mayit. Di bawahnya si mayit. Di bawahnya orang yang telah meninggal, yang punya harta waris. 2 di bawah, 2 lagi di atas. Nomor 3 ayah, lihat nomor 3 di atas si mayit. Nomor 4 kakek atau orang tua ayah, atau ayahnya ayah. Nenek dapat nanti. Setelah ini akan kita bahas siapa saja nenek yang dapat. Sementara ini sekali lagi baru pembahasannya ahli waris dari kalangan laki-laki. Dipisah. Biar nanti ibu-ibu menghafalnya mudah. Sudah jelas sampai nomor 4? Jadi kalau kita bayangkan pakai diagram ini ibu-ibu, di bawah si mayit, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ke atas nomor 3 ayah, nomor 4 kakek, ini ayahnya ayah. Nomor 5 ke sebelah kanan, lihat sebelahnya si mayit. Nah, saudaranya si mayit nih, yang kelima sekarang, saudara laki-laki sekandung. Jadi si mayit punya saudara ada 3 macam. Ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seayah, ada saudara laki-laki seibu. Lihat. 5, 6, 7. 3 jenis saudara. Sekandung, seayah, seibu, nomor 7. Nomor 8, lihat. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Anaknya saudara sekandung. Keponakan dari saudara sekandung. Yang ke-9, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Seayah, mohon maaf. Yang ke-9, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nah, ini nomor 9. Lihat, yang uniknya saudara laki-laki seibu, anaknya bukan ahli waris. Tidak ada di sini. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya. Yang ahli waris hanya sampai ke anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ini 5, 6, 7, 8, 9. 10 ke sebelahnya ayah. Ayah si mayit. Saudaranya ayahnya. Saudaranya bapaknya. Ya Ibu. Anak laki-laki sekandung ibu tidak dapat, Mas. Ibu, saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu bukan ahli waris. Lihat di kaki nomor 7. Nomor 7 ada nggak kakinya, Bu? Ada nggak kakinya di bawahnya nih? Nggak ada kan? Nomor 6 sama nomor 5 ada kakinya kan? Ada di bawahnya. Anaknya, anak laki-laki daripada nomor 5 dan nomor 6 dapat.
Nomor 7, anak laki-lakinya bukan ahli waris. Yang ketujuh, hanya sampai saudara laki-laki seibu saja. Anaknya bukan ahli waris. Naik ke atas, saudaranya ayah sekarang, Bu. Ini sekali lagi paman dari ayah. 10, paman sekandung. Ini saudara ayah, saudara laki-laki ayah yang seayah dan seibu. Kemudian yang 11, paman seayah. Paman seayah. Saudaranya ayah, yang satu ayah dengan ayah. Ke-12, lihat. 12 di bawahnya paman sekandung. 12 anak laki-laki dari paman sekandung. Itu nomor 12. Nomor 13, anak laki-laki dari paman seayah. Ini kerabat. Kemudian yang ke-14 suami. Ini yang karena pernikahan. Kalau si mayitnya perempuan, maka suami dapat. Nomor 14 suami. Saya share, perlu saya share nggak Bu ini gambar diagram ini Bu di screen Zoom-nya? Atau masing-masing sudah lihat masing-masing di bukunya masing-masing? Sudah lihat ya? Taib. Sudah Ustaz. Ya, yang ke-15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Ini yang sekali lagi yang 15 ini karena pada zaman kita alhamdulillah tidak lagi perbudakan, tidak lagi tuan yang punya budak, maka alhamdulillah yang ke-15 ini sebagai pengetahuan saja. Tidak kita bahas secara rinci karena alhamdulillah pada zaman kita tidak ada. Tapi Islam punya solusi jika ada. Jika muncul kembali hal ini, entah karena faktor apa, muncul, misalnya karena faktor peperangan terjadi di mana-mana, dan biasa perbudakan muncul karena perbuatan semena-mena sebagian orang merdeka jadi budak, ini tentu tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau ada, maka ada solusi dalam Islam masalah warisnya. Saya minta sekali lagi diagram ini dihafalkan. Bayangkan begini Bu, si mayit di tengah-tengah. Si mayit yang meninggal di tengah-tengah. Ada ahli waris dari kalangan anaknya, ada ahli waris dari kalangan ayahnya, ada ahli waris dari kalangan saudaranya. Dan juga ada ahli waris dari kalangan saudara ayahnya. Yang dari bawah 1 anak laki-lakinya. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini ke bawah si mayit. Jelas? Yang pertama ini Bu, pertama kedua bisa dihafal. Yang pertama siapa tadi Bu? Ke bawah. Anak laki-laki. Kemudian yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Hafalkan itu. Ini yang ke bawah. Si mayit di tengah-tengah. Si mayit di tengah-tengah. Di bawahnya anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya dapat warisan. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ayah. Nomor 4 ayahnya ayah, yakni kakek. Sudah 4, sudah. Bisa dihafal Bu dengan gambaran diagram? Insya Allah. Bisa Bu ya. Kita ulang. Ke bawah siapa Bu? Nomor berapa? 1 dan? Nomor 1 anak laki-laki. Nomor 2? Yang kedua laki-laki. Cucu laki-laki. Dari anak laki-laki, ya. Dari anak laki-laki. Yang ketiga ke atas si mayit. Ayah. Keempat kakek. Siapa kakeknya? Ayahnya ayah. Bagus. Bawah atas. Sekarang ke sampingnya si mayit. Siapa sampingnya si mayit? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki ada 3. Saudara sekandung. Saudara seayah. Saudara seayah. Dan saudara seibu. Saudara seibu. Sudah nomor berapa itu Bu? Nomor 7 itu. 7. 5 saudara laki-laki sekandung, saudara sekandung. Yang ke-6 saudara seayah. Yang ke-7 saudara seibu. Saudara seibu. Nah, udah Bu ingat Bu ya, tiga macam saudara dapat semua tuh, ahli waris semua tuh. Ahli waris semua. Kemudian di nomor 8-nya anaknya nomor 5. Anak laki-laki saudara. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Iya. Nomor 9 anaknya nomor 6. Laki dari saudara. Keponakan ya Ustaz. Betul, keponakan dari saudara seayah dan keponakan dari saudara sekandung.
Adapun keponakan dari saudara seibu tidak dapat, bukan ahli waris. Keponakan dari saudara seibu bukan ahli waris. Paham Ibu? Sudah berapa sekarang? Sudah berapa nomor? 9 sudah. 9. 1 dan 2 di bawah, 3 dan 4 di atasnya si mayit. 5, 6, 7. 5, 6, 7 itu 3 jenis saudara. Nomor 5 apa tadi Bu? Saudara sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Yang ke-6 saudara saudara laki-laki seayah. Yang ke-7 saudara laki-laki seibu. Ke-8 siapa? Anak saudara laki-laki sekandung. Keponakan si mayit dari saudara sekandung. 9 keponakan si mayit dari saudara laki-laki seayah. Dan keponakan dari saudara seibu bukan ahli waris. Paham? Sudah berapa? Sudah 9 Bu ya? Sudah 9 ya? Ya, 9. Nah, 10, 11, 12, 13 itu di cabangnya ayahnya si mayit. 10, 11, 12, 13 cabangnya ayah. Paman si mayit. Paman sekandung. Paman sekandung ayah. 10 paman sekandung, yang ke-11 paman seayah. Nomor 12 dan 13 itu anaknya 10 dan 11. Sepupu ya Ustaz. Sepupu Ya, betul. dari paman sekandung dan sepupu dari paman betul, sepupu si mayit. Maka lihat Ibu lihat diagramnya. Pertanyaan nanti dulu. Lihat dia sepupu itu satu baris dengan si mayit. Sama seperti saudara laki-laki sekandung. Itu seakan-akan satu baris. Sudah 12. Ya. 12 ini kerabat si mayit semuanya. 13 itu semua kerabat si mayit. 14 dan 15 di luar dari diagram kerabat. 14 siapa Bu? Suami. Kalau yang meninggal perempuan. Dan yang ke-15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Laki-laki yang membebaskan budak. Iya. Hafal Bu 15 ini? Insya Allah Ustaz. Ya, matikan dulu audionya. Matikan audionya. Saya panggil satu-satu. Kita coba. Tadi Bu Yusmiati sudah baca. Siapa lagi yang sudah baca tadi barusan selain Bu Yusmiati? Linda Rustam Ustaz. Bu Linda tadi udah ya? Ya. Bu Amalia? Ada? Ya Ustaz. Ibu ingat diagram tadi Bu? Insya Allah Ustaz. Silakan. Ada berapa semua ahli waris dari kalangan laki-laki? Totalnya ada berapa? Ada 15 Ustaz. 15. Silakan. Yang ke bawah itu anak yang ke bawah pertama anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak si mayit, anak laki-laki si mayit, kemudian yang ke atas ayah dan ayahnya ayah kakek. Nah, sudah 4. Kemudian yang 4 tuh. Ya 4. Yang kelima. Kemudian yang ke samping adalah saudara laki-laki sekandung, ya, saudara laki-laki seayah, 6, saudara laki-laki seibu. 7. Iya. 8. Lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Iya. 9. Yang 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Untuk seibu tidak ada. Betul. Kemudian dari jalur ayah, ya, paman sekandung 10, dan paman nomor 10 ya. Paman sekandung, kemudian nomor 11 paman seayah. Iya. Lalu nomor 12 anak laki-laki dari paman sekandung, sepupunya mayit. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah. Lalu setelah itu nomor 13 di luar dari hubungan kekerabatan. Bukan, yaitu suami. 14. 14 ya. Nomor 14 suami dan 15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Iya. Jazakillah khair Bu Amalia. Bu Anissa Budi Utami, silakan. Bu Anissa, dengar suara saya? Dengar Ustaz. Tadi siapa yang katanya belum mendengar suara saya tadi? Siapa tadi itu? Di chat ya, kita coba lihat di chat. Silakan Ibu. Ibu Siti Mutmainnah yang belum mendengar. Bu Siti Mutmainnah.
Bu Siti Mutmainah termasuk ini? Bu Siti Mutmainah atas nama siapa ini di sini? Siti Mutmainah, bukan Siti Qores, beda lagi. Siti Zahrosita beda lagi ya? Beda Ustadz. Saya tidak lihat ada Bu Siti Mutmainah di sini. Tadi namanya Hartini Ustadz di layar. Bukan. Hartini itu admin. Ibu Hartini itu admin. Admin itu. Bu Hartini admin. Itu Ummu Lukman. Bu Siti Mutmainah tidak ada. Baik, silakan Bu Anissa. Sebutkan lagi tadi sudah ada berapa totalnya ahli waris ada dari kalangan laki-laki? Ustadz. Ya, ada silakan. 15. Silakan. Ya, yang pertama anak laki-laki dari si mayit. Ya. Kemudian yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, yang ketiga. Yang ketiga ayah dari si mayit. Kemudian empat kakek atau ayahnya ayah dari si mayit. Bagus. Terus. Kemudian yang ke samping apa kemana nih sekarang? Samping. Ke samping dari si mayit, Ustaz. Ya. Ya. Yang kelima saudara laki-laki sekandung. Iya. Keenam saudara laki-laki seayah. Bagus. Yang ketujuh saudara laki-laki seibu. Bagus. Kemudian turun di bawahnya kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya. Kemudian yang kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Seayah, bagus. 10 kemana sekarang? 10 naik ke atas jajarannya ayah. Bagus. Ayah si mayit. Ya, berarti paman ya, paman si mayit berarti sekarang ya? Paman si mayit. Ya, yang ke-10 paman sekandung. 11. Yang 11 paman seayah. Bagus. Yang ke-12 anak laki-laki dari paman sekandung. Ya. Yang ke-13 anak laki-laki dari paman seayah. Iya. Kemudian di luar dari kerabat si mayit ada nomor 14 suami, 15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Iya, jazakillahu khairan. Berikutnya, Bu Dania, silakan Bu Dania. Ustaz. Ya. Yang pertama anak laki-laki dari anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bagus. Yang ketiga ayah. Yang keempat kakek. Ya, yang kelima ke samping saudara laki-laki sekandung. Bagus. Saudara laki-laki seayah. Itu saudara yang keenam. Laki-laki seibu. 7, iya. Ke-8. Yang ke-8 anak laki-laki dari saudara sekandung. Iya. Yang ke-9. Yang ke-9 anak laki-laki dari saudara seayah. Bagus. 10. Mana sekarang 10? Ke-10-nya sejajar dengan ayahnya. Iya. Paman. Ya. Paman dari sekandung. Iya. Kemudian paman seayah. Itu 11. Yang ke-12 anak dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sekandung. Yang ke-13 anak laki-laki dari paman seayah. Bagus. 14. Ya, kemudian suami 14 dan laki-laki yang membebaskan budak. Iya, 15. Bagus. Satu lagi. Saya minta satu lagi. Syukuran jazakillah Bu Dania. Saya minta satu lagi. Bu Emily, ada Bu Emily? Bu Emilia ada, Bu Emilia? Ada, Ustaz. Ikut dari awal Bu Emilia atau tidak? Ikut, Ustaz. Ikut dari awal. Silakan Ibu. Ya, yang pertama di bawah si mayit anak laki-laki. Ya. Di bawahnya lagi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bagus. Yang ketiga di atas si mayit ayah. Yang keempat kakek atau orang tua si ayah. Iya. Kemudian ke samping saudara laki-laki sekandung. Iya. Nomor 6 saudara laki-laki seayah. Bagus. Yang ke-7 saudara laki-laki seibu. Bagus. Di bawahnya 8 di bawahnya lagi saudara laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Bagus.
9. Anak laki-laki dari anak laki-laki si ayah. Iya. Kemudian ke samping ayah ya Pak ya, Ustadz ya. Betul, iya. Paman sekandung. Ya, kemudian 10, 11. paman ayah 11-nya, 12-nya anak laki-laki dari paman sekandung. Bagus. 13-nya anak laki-laki dari paman ayah. Iya. 14 suami dan 15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Bagus, bagus. Jelas Ibu ya, jelas. Semuanya yang tidak saya tanya jelas Bu ya, insya Allah ya. Baik. Nah, kalau seandainya semua ahli waris dari kalangan laki-laki ada semua lengkap, hidup semua. Tadi kita sudah baca hanya 3 yang dapat, yang lain tertutupi, terhalang karena adanya 3 orang ini. Siapa Bu? Silakan tolong jawab Bu Lena Adi Miharja. Ada Bu Lena? Bu Lena, suara saya jelas? Hadirah Ustadz. Hadirah Ustadz. Ibu dengar suara saya tadi Bu? Dengar Pak Ustadz. Sebutkan 3 orang tadi yang saya katakan. 3 orang ini menghalangi ahli waris yang lain. Kalau semua ahli waris dari kalangan laki-laki lengkap, ada semua, hanya 3 yang dapat. Yang lain terhalangi oleh yang 3 ini. Sebutkan 3 orang ini. Yang terhalang berarti cucu laki-laki ya Pak Ustadz ya? Enggak, yang ini, yang dapat. Oh, yang dapat berarti anak laki-laki. Anak laki-laki, terus yang kedua. Saudara laki-laki. Ibu lihat lagi. Lihat halaman 26. Silakan Bu Lena, lihat halaman 26 di PDF-nya. Baca. Ya. Jika seluruh ahli waris setelah poin 15. Setelah poin 15. Ya. Jika seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki ada dan lengkap. Teruskan Bu, baca. Ya. Jika seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki ada dan lengkap, maka yang mendapatkan harta waris hanya 3 orang saja, yaitu anak laki-laki, ayah, dan suami, jika si mayit adalah perempuan. Yang lainnya terhalang. Terhalang. Sebutkan lagi Bu, 3 orang ini, siapa ini? Yang 3 orang yang pasti dapat ini? Anak laki-laki, ayah, dan suami, jika si mayit adalah perempuan. Iya, paham Ibu Lena? Insya Allah Pak Ustadz. Berarti kalau ada anak laki-laki Ibu, berarti saudaranya si mayit terhalang. Iya. Begitu pula pamannya terhalang, tidak dapat. Iya Pak Ustadz. Begitu pula cucu laki-laki tidak dapat kalau ada bapaknya. Anak laki-lakinya ada, berarti cucunya tidak dapat. Iya Pak Ustadz. Kemudian ayah, berarti kakek terhalang kalau ayah masih hidup. Paham Bu ya? Ya, insya Allah Pak Ustadz. Berarti kalau lengkap hanya 3 saja yang dapat. Anak laki-laki, ayah, dan suami. Suami. Paham Bu ya? Insya Allah Pak Ustadz. Tolong sebutkan lagi berikutnya Bu, setelah Bu Lena. Bu Lucy Ummu Hasna. Ada Bu Lucy Ummu Hasna? Ibu Siti Mutmainah sudah masuk. Alhamdulillah beliau sudah bisa mendengar. Alhamdulillah. Nama Zoom-nya dia Muti Ummu Ihsan. Muti Ummu Ihsan. Oh iya, ini ada. Iya. Nanti kalau seandainya yang terlewat, nanti saya akan upload video ini ke YouTube. Yang terlewat insya Allah nanti bisa lihat videonya di YouTube insya Allah. Tadi yang saya panggil siapa tadi Bu? Bu Lucy ya? Bu Lucy Ummu Hasna ya? Hadirah Ustadz. Iya. Bu Lucy, tolong sebutkan lagi Bu. Kalau semua ahli waris yang 15 ini lengkap ada semua, maka yang dapat siapa? Hanya berapa yang dapat? 3 orang Ustadz. Sebutkan. Anak laki-laki, ayah, dan suami. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Bu Lucy bisa sebutkan Bu 15 orang tadi Bu? Iya Ustadz. Bu Lucy bisa menyebutkan yang 15 orang tadi, silakan. Iya. Yang pertama anak laki-laki. Ya. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Yang ketiga ayah. Ya. Lalu yang keempat kakek. Ya.
Yang kelima saudara laki-laki sekandung. Ya. 6 saudara laki-laki seayah. Ya. 7 saudara laki-laki seibu. Ya. 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya. Yang 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ya. 10 paman sekandung. Ya. 11 paman seayah. Ya. 12 anak laki-laki dari paman sekandung. Ya. 13 anak laki-laki dari paman seayah. Ya. 14 suami. Dan 15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Ya, jazakillahu khairan bulusi. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ibu-ibu cukup sampai sini dulu Bu ya. Khawatir nanti kalau saya tambah nanti ibu-ibu tercampur-campur nanti. Hafalkan dulu yang sekarang yang satu ini. Insya Allah hari Senin depan, insya Allah kita masuk ke ahli waris dari kalangan perempuan. Tapi tidak mengapa secara global kita lihat. Silakan ibu-ibu lihat setelah halaman 27. Setelah halaman 27, halaman 28, 29 sampai halaman 31. Itu penjelasan tentang ahli waris dari kalangan perempuan. Berarti nanti setelah ibu hafal ahli waris dari kalangan perempuan, setelah itu kita gabung nanti. Setelah itu kita gabung. Siapa semua ahli waris si mayit yang mendapatkan warisan baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan di sini ada 10. Nah, dan sama tadi menghafalnya begitu Bu. Menghafalnya sebagaimana saya sebutkan tadi pakai diagram. Lihat halaman 31 nanti ibu lihat di rumah. Mudah-mudahan Senin nanti ibu sudah hafal insya Allah. Halaman 31 lihat. Seperti ini cara menghafalnya sama seperti halaman berapa tadi sebelumnya? Halaman 27. Dan halaman 27 begitu untuk laki-laki, di halaman 31 untuk ahli waris dari kalangan perempuan. Penjelasan rincinya ada di halaman 28, 29, 30. Nah, ini global saja dulu. Nanti insya Allah akan kita baca secara rinci di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sampai sini pembahasan kita dulu.